Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Imniani dengan nomor NPM 2222011129. Saya dari kelas keperawatan B, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai self-awareness. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu self-awareness? Self-awareness atau kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk bisa mengidentifikasi dan memahami dirinya secara utuh, baik dari sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, dan cara adaptasi dengan lingkungan. Di sini ada self-awareness. Sifat saya ada 22 dan kita menanyakan kepada teman, apakah begitukah sifat saya begitu. Setelah saya menanyakan kepada teman-teman, dan teman-teman sudah memberikan tanggapannya, saya memasukkan ke dalam jendela jauh hari. Di sini. Baik, saya akan sebutkan. Area disadari atau diketahui oleh diri kita sendiri dan juga orang lain. Ada keras kepala, cemburu, bingung, takut, bersalah, menghargai, hati-hati, sopan, dan juga terima kasih. Lalu ada area yang hanya diketahui oleh orang lain saja. Jadi hanya orang lain yang tahu mengenai saya. Saya mungkin tahu, tapi yang memperhatikan saya adalah orang lain. Pertama adalah orangnya menantang, bersalah, sabar, pasrah, gairah, kagum. Lalu ada area yang hanya diketahui oleh diri saya. Ini hanya saya yang mengetahui. Ya mungkin orang lain mengetahui tapi tidak terlalu dalam. Ada marah, kesal, bingung, cemas, sedih, takut, kesepian, bersalah, sabar, puas, dan juga senang. Lalu yang terakhir ada area yang tidak diketahui diri sendiri dan juga orang lain. Ada frustasi. Self-awareness itu penting. Nah, sekarang jika self-awareness itu penting, bagaimana cara kita meningkatkan self-awareness? Yang pertama ada meditasi atau meluangkan waktu untuk berpikir. Kira-kira apa yang ingin kita kejar, apa yang berhasil kita lakukan, apa yang belum, langkah apa yang bisa kita ambil untuk mengubahnya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu bisa menumbuhkan kesadaran diri kita sendiri. Lalu yang kedua, ketahui apa yang membuat diri kita marah. Karena hidup tentu tidak selalu penuh dengan tawa, ya kan? Nah, jadi ada kalanya kita marah ataupun kecewa karena satu dan lain hal. Kira-kira bagaimana ya caranya kita menyiapkan diri menghadapi semua itu? Tahu nggak apa jawabannya? Self-awareness jawabannya. Coba cari akar masalah dari emosi negatif diri kita. Ini merupakan langkah penting dalam proses mengenali diri kita sendiri. Yang ketiga, jangan buru-buru tersulut emosi. Ketika ada yang membuat kita marah ataupun kecewa, karena kita tidak bisa mengontrol kemarahan dan kekecewaan itu. Maka dari itu, ketika emosi datang, kita harus berhenti dahulu. Jangan langsung memberi respon
bisa-bisa kita bisa meledak di tempat yang tidak seharusnya. Seperti mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar dan hanya menyakiti lawan bicara kita. Nah, dari itu kita bisa istirahat sebentar atau dengan berjalan-jalan sebentar itu saja juga sudah bisa membantu kita dalam mengontrol diri kita sendiri. Ini juga membantu mengenali, memahami, dan mencapai kesadaran diri. Lalu, self-awareness memiliki manfaat atau tidak? Oh, tentu saja self-awareness memiliki manfaat. Yang pertama, ada tenang menghadapi masa kritis. Kesadaran diri kita akan membuat seseorang tenang ketika menghadapi masa kritis. Fokus pada diri sendiri, menenangkan pikiran, dan meredakan stres. Yang kedua ada mindfulness. Seseorang akan lebih menikmati dan memaknai hidup dengan sadar bahwa hidup pada masa sekarang. Yang ketiga ada bekerja lebih cerdas. Kontrol kerja cerdas dan efisien juga manfaat dari self-awareness, karena orang yang paham kekuatan dan kelemahannya dirinya sendiri. Lalu ada meningkatkan relasi. Kontrol diri yang baik juga bisa membuat seseorang menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik. Artinya, bisa meningkatkan relasi yang ia miliki. Yang kelima ada menjaga kesehatan. Kesehatan diri juga jadi manfaat kesadaran diri. Tak hanya soal fisik, tetapi juga kesehatan emosional, mental, dan juga spiritual. Sekian presentasi dari saya mengenai self-awareness. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.